wabarakatuh. Sahabat Sehat RS Klaten, senang sekali hari ini kita bertemu dalam live on Instagram @RSI Klaten. Kesempatan yang luar biasa hari ini kita akan bahas tentang MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Saya ingatkan juga bahwa kami menyediakan 5 voucher e-money senilai Rp100.000 yang akan kami berikan untuk Anda yang saat itu sudah bergabung, dan nanti pertanyaan sudah dipilih oleh teman-teman yang ada di studio. 5 pertanyaan yang tayang artinya dapat e-money senilai Rp100.000. Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Huda El-Ada, spesialis radiologi. Kita akan bersama-sama bahas tentang MRI, Magnetic Resonance Imaging. Dr. Huda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kabar baik, Dok? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Iya. Hari kesekian puasa ya, Dok ya? Iya, di sekian. Iya. Hari ini kita akan bahas tentang MRI. Ini apa sih, Dok? Alat apa nih? Ya, alhamdulillah sekarang di rumah sakit kita, Rumah Sakit Islam Klaten sudah ada alat baru. Baru datang bulan kemarin. Fresh banget Fresh berarti. banget ya. Itu MRI. MRI itu adalah panjangannya ya, Magnetic Resonance Imaging. Jadi dia pemeriksaan menggunakan medan magnet, radio frekuensi, sama dengan tambah adanya komputer untuk menampilkan gambar. Jadi alat tersebut, jadi di tubuh kita ini kan hampir 80% air ya. Ya. Ya, air itu molekulnya itu H2O, ya kan? Udah mulai berat nih. Di awal udah mulai berat nih bicara tentang senyawa-senyawa itu. Iya. Kita simpelkan aja itu H2O. Jadi ada yang kita pakai di MRI itu adalah yang hidrogennya itu, yang H-nya itu. Hanya. Bukan Huda ya. Bukan Huda. Tapi Oke. hidrogen ya. Hidrogennya itu nanti alatnya itu kan dia bentuknya kayak kapsul tuh. Kayak kapsul gitu. Nanti pasiennya itu kita masukkan ke dalam. Jadi nanti kapsulnya itu ada medan magnet kuat gitu. Oke. Hidrogen itu yang ada di tubuh kita kan, itu bisa kita katakan itu seperti medan magnet mikroskopik yang ada di tubuh kita. Jadi dia bisa dipengaruhi oleh magnet yang ada di MRI itu. Jadi pada saat MRI itu, magnet itu kita nyalakan, itu dia akan ngikut tuh, muter kan itu kan. Iya. Dia akan ngikut muter. Cuma karena energinya ada tidak semuanya ikut muter, jadi ada yang lemah tuh ya. Gitu. Jadi energinya lemah, makanya kita bantu dengan yang radio frekuensinya itu. Kita kasih itu supaya dia ikut berputar. Di saat radio frekuensinya itu kita stop. Mulai rumit ya. Menjalankan apa? Iya, mulai rumit. Tapi kenyataannya nggak serumit itu. Kita stop, dia akan kembali ke posisi yang semula. Posisi Itu yang akan ditangkap. Gitu. Gitu, sinyal namanya. Sinyalnya akan ditangkap, terus kemudian bisa ditampilkan di komputer, sehingga akan kelihatan bedanya. Bisa putih, bisa hitam, bisa. Gitu. Iya, cuma nggak ada warnanya. Ya cuma putih hitam, abu-abu, ini agak lebih. Ya tapi yang jelas itu akan memberikan hal yang detail tentang bagaimana keadaan organ di tubuh kita. Oke, ternyata sinyal itu nggak hanya sinyal dari telco, sinyal-sinyal itu gitu ya. Ternyata dalam tubuh kita juga ada banyak sinyal. Oke dokter, kalau kita bicara tentang MRI ini, penyakit apa saja sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan ini? Hampir intinya begini, pasien itu kan sebelum periksa MRI, pasti kan sudah periksa pemeriksaan yang sebelumnya. Sebelumnya ya. Jadi rata-rata kalau dari pemeriksaan sebelumnya dia tidak terlihat atau kurang detail, itu maka bisa dilakukan MRI. Misalkan pada pasien yang stroke akut gitu ya, pada CT scan mungkin gambarnya akan tidak terlihat jelas, terutama pada jam-jam awal gitu, 1 jam gitu. Karena CT scan itu setelah 24 jam kadang dia baru mulai kelihatan kelainannya. Kan pada MRI dia bisa mendeteksi lebih awal. Misalkan ini salah satu contoh pada
pasien stroke. Jadi pada awal itu dia bisa untuk mendeteksi itu, jadi dia ada kelainan tersebut sehingga diharapkan pasien bisa lebih cepat Gitu. Terus kemudian nih contoh lagi, misalnya kita kesleo, lututnya kesleo, Yap. lututnya kesleo, kita foto tuh nggak ada patah ini, nggak ada patah, cuma bengkak. Iya, taunya bengkak gitu aja Cuma kan. kan di lutut tuh nggak hanya tulang kan, Iya. ada ligamen, ada otot, ada cairan sendi di situ. Ya itu kan hal-hal yang terlibat kalau kita kesleo kan. Iya. Nah, iya. itu yang tidak bisa kita lihat di foto biasa itu. Makanya kalau dari hasil pemeriksaan dokter ortopedi misalkan ini kok ada kemungkinan kelainan dari ligamennya, biasanya terus disarankan untuk MRI. Karena di MRI ini kita bisa lihat detail sampai seperti itu. Top tutu ya, berarti dari atas, dari kepala sampai kaki misalnya gitu ya. Sampai kaki. Luar biasa, keren banget. Dan kalau kita lihat detail dari informasi yang disampaikan Dokter Huda tadi bahwa sesuatunya ini bisa terlihat lebih detail. Apakah ini juga sebagai tanda bahwa kalaupun misalnya sesuatu yang nggak kelihatan di kasat mata itu akhirnya bisa dilihat juga di pemeriksaan MRI ini untuk kasus-kasus yang mungkin awal orang nggak apa-apa nih, tapi ternyata nggak sembuh-sembuh misalnya seperti itu. Ini maksudnya nggak kelihatan di tubuh kita kan, bukan yang nggak kelihatan. Bukan. Ya. Kita bukan para-para itu juga kan. Kalau itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau yang dari pemeriksaan sebelumnya nggak kelihatan, itu memang diharapkan bisa untuk lebih terlihat di pemeriksaan. Oke, berarti memang insya Allah bisa terlihat. Dan kalau kecanggihan, kalau kita lihat tadi ada canggih banget gitu kan. Kalau misalnya di MRI nggak kelihatan, di scan nggak kelihatan, di MRI akan terlihat. Nah, ada nggak sih resiko pemeriksaan MRI ini untuk pasien gitu, Dok? Jadi gini, ini kan tadi ngomong CT scan tuh ya. CT scan. CT scan itu kan kita pakai radiasi. Sinar X-ray dengan banyak. Seperti yang orang-orang tahu, semuanya tahu lah. Iya. Rekan-rekan di rumah juga tahu efek samping radiasi X-ray dan sebagainya ya mungkin. Nah kalau di MRI ini unik, kita nggak ada radiasi. Lebih safe ya lebih ternyata. Safe. Kita nggak ada radiasi, lebih safe. Jadi sebetulnya aman buat anak-anak, ibu hamil itu kita lebih aman karena tidak akan mempengaruhi apapun. Yang kita mainkan cuma partikel hidrogen. Yang ternyata kita bikin pusing-pusing sebentar, kemudian sinyalnya bisa kita tangkap. Iya. Bisa dikatakan mungkin sesimpel itu gitu ya. Sesimpel itu dalam pandangan saya, tetapi ternyata di dalam pemeriksaannya akan didapatkan hasil yang justru lebih detail. Ini pemeriksaan ini berapa lama nanti, dokter? Untuk MRI yang kita punya ini 1,5 Tesla. Ini nggak ada hubungannya sama mas-mas yang sering ikut itu. Itu ya, oke. Tahu nggak? Iya. Elon Musk. Itu jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Elon ikut kan? Iya. Masnya sering ikut. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali sama perusahaan Itu. Tesla itu. Memang ini satuan untuk kekuatan magnetnya. Jadi Tesla kita bilang untuk MRI yang 1,5 Tesla. Jadi banyak MRI ada yang 0,3 dulu. 1,5 sama yang 3 Tesla. Yang kita punya yang 1,5 Tesla. Jadi berarti memang bergenerasi gitu ya. Iya. Teslanya. Iya. Jadi dia lebih enak untuk itu. Ini berapa lama nanti, dokter? Kira-kira kalau untuk 1,5 ya kemungkinan rata-rata ya itu sekitar 30 menit dengan preparation-nya. 30 menit dengan preparation artinya nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama sebetulnya. Cuma ya ada syarat tertentu, misalkan pasien memang harus tenang di dalamnya. Terus tenang di dalamnya itu, terutama pada pasien yang tidak bisa tenang nanti akan ada prosedur khusus memang. Jadi memang harus ditenangkan atau diberikan sedasi supaya dia lebih tenang. Sedasi itu istilahnya ditidurkan lah. Ditidurkan Ya, atau ditenangkan gitu ya. Karena mungkin di sana ada sesuatu masuk ke ruang MRI memang harus sudah tenang. Harus sudah tenang. Ya gitu ya. Oke.
Ini termasuk juga ketika nih dok, ini apakah juga bisa digunakan untuk anak-anak? Anak-anak aman. Ya. Anak-anak aman Cuma juga. anak-anak kan rewel itu. Ya. Maksud saya itu yang memang harus kadang kita tenangkan itu yang anak-anak. Sama juga berarti ketika ada pasien atau pasien yang akan melakukan pemeriksaan ini, tapi dia takut dulu di luar dan dia merasa, aduh cemas banget gitu. Iya, itu. Ketika masuk memang sudah harus di dalam kondisi tenang gitu Iya, ya. pada pasien yang takut tuh kadang-kadang dia takut sama ruangan Alatnya. sempit. Iya. Oke. Itu ruangan MRI itu yang kayak selubung ya. Kayak tabung kayak tadi ya. tabung ya. Tabung itu ya kira-kira lebarnya cuma 60 sentian kalau nggak salah. Jadi memang kecil ya tuh. Jadi memang ngepres sekali. Jadi kalau yang takut di ruangan sempit atau klaustrofobia ya namanya. Ya itu memang agak sedikit bermasalah. Cuma untuk mengatasi itu memang harus kita beli treatment khusus ya. Jadi memang pasien harus kita bikin tenang. Soalnya kalau dia tidak tenang, gambar yang kita ambil pun yang akan, molekul senyawa-senyawa tadi. Kalau dia ikut goyang itu goyang semua. Jadi memang harus diulang lagi, risikonya seperti itu. Jadi memang harus kita tenangkan dahulu, kemudian baru bisa kita ambil gambar untuk mengetahui memang kelainannya secara detail. Oke, berarti memang firstly memang dewasa maupun anak gak ada masalah, tapi harus tenang. Harus tenang. Catatannya adalah harus tenang. Kalau kita bicara tentang akurasi nih dokter, Ya. bicara tentang akurasi pemeriksaan MRI, seberapa akurat sebenarnya dok? Lumayan cukup akurat. Cukup akurat ya. Semua pemeriksaan pasti ada range batas. Iya betul ya. Tapi untuk sekarang ini memang MRI bisa dikatakan lebih unggul dari pemeriksaan yang lain. Misalkan kayak foto polos, foto X-ray biasa maksudnya, foto polos untuk CT scan atau untuk dari sampai USG pun dia memang lebih detail. Oke, berarti memang boleh dibilang ini alat baru yang canggih dan modern gitu ya. Oke. Ya, kalau misalnya nih ada pasien sahabat sehat RSI Klaten yang akan melakukan pemeriksaan MRI, ini bisa nakes atau bisa orang biasa, orang awam. Ini alurnya gimana nih dokter? Kalau untuk di Rumah Sakit Umum Islam Klaten ini, jadi semua pasien maupun nakes maupun secara umum. Nakes dalam arti berarti rujukan gitu ya? Ya rujukan, iya ya rujukan. Itu sebaiknya ada pengantar memang. Jadi dia memang biasanya itu kan juga sebelum MRI pasiennya sudah diperiksa banyak hal. Biasanya dokter yang memeriksa itu akan memberikan surat rujukan di bagian mana dari tubuh kita yang akan diperiksa. Oke, iya. Jadi memang harus ada rujukan dan ketika si pasien atau sahabat sehat yang akan melakukan pemeriksaan belum ada rujukan, memang harus ada rujukan bisa diarahkan ke kemana nanti dokter? Sebaiknya memeriksakan dulu ke dokter yang berkompeten, misalkan kalau memang ada kelainan saraf ke dokter spesialis saraf, ke kelainan ortopedi ke dokter ortopedi. Jadi nanti akan lebih fokus bagian mana yang akan ingin dilihat. Oke, ya. Jadi akhirnya detail kelainan akan kita bisa cari karena harus fokus memang. Oke, berarti memang harus ada rujukan. Mitra sahabat sehat RSI Klaten kalau akan melakukan pemeriksaan silahkan kontrol atau periksa dulu ke dokter sesuai dengan spesialisasi atau keluhannya gitu ya dok. Kemudian ini yang menarik ini dokter, kelebihan pelayanan kita di rumah sakit ini dengan adanya MRI ini apa dokter? Kita pelayanan MRI di rumah sakit kita kan, pelayanan di rumah sakit kita ini MRI selama 7 hari, hari libur pun tetap kita layani loh. Oke, yes. Keren banget dah. Untuk jam pelayanan ya. Yeah. Untuk jam pelayanan antara jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Ya. Itu hari Minggu, mau hari libur, tetap kita layani karena MRI ini pemeriksaan lama ya. Takutnya ada antrian. Ya. Kalau antrian terlalu lama, terus pasien sudah tidak sabar untuk menunggu. Cemas di luar harus nenangin lagi. Iya. Nanti tambah cemas. Makanya kita usahakan hari libur pun tetap kita layani. Oke, ya. Berarti salah satu keunggulannya adalah long shift ya dok, dari pagi sampai sore. Kemudian ada kalau misalnya nih, kalau pemeriksaan ini kan kurang lebih 30 menit termasuk preparasi persiapannya. Ada request nih, kalau misalnya
Saya tuh pengen loh dok, ketika dilakukan pemeriksaan ini Nah. pakai headset gitu, biar ya lama 15 menit, 25 menit saya tuh nggak kerasa gitu. Bisa nggak sih? Pertanyaan bagus itu. Jadi sebetulnya ya dengan berputarnya magnet itu menimbulkan suara. Oh gitu ya. Iya. Jadi di dalam ruang MR itu timbul suara yang nggak nyaman memang untuk di telinga, di telinga pasien ya. Untuk mengatasi itu, biasanya kita pasang earplug atau headset. Headset. Dan itu bisa request. Bisa lagunya. request lagunya. Bisa request lagunya. Dari YouTube pun bisa. Bisa ya. Bisa. Oke. Jadi Bisa request. luar biasa gitu ya. Berarti Luar biasa. satu nyaman. Nyaman ya berarti ya. Iya nyaman. Cuma syaratnya itu, kalau dengerin lagu jangan ikut goyang. Ah, iya. Kalau goyang nanti gambarnya ikut goyang. Berarti di awal pasien harus paham nih ya. Iya. Memang harus tenang di dalam. Pokoknya dengerin lagu kalau bisa lagu yang slow Iya. biar tenang. Berarti di awal memang sudah ada di kayaknya dokter Ruda. Lagunya nggak boleh yang beat up, harus slowly gitu ya. Kan di up takutnya ikut. Iya kalau di up takutnya pada saat di tengah kelupaan. Ya. Ya, itu. Oke itu. Kalau ininya dok, ruangannya itu seberapa nyaman sih sebenarnya? Kalau kita lihat nih pemeriksaan kalau bisa kayak scanning itu kan ya ruangan yang putih, polos dan sebagainya. Memang kesannya luas tapi mungkin ada tonton yang jadi monoton gitu kan? Jadi gini, karena pemeriksaannya lama. Jadi ruangan MRI di rumah sakit kita ini, Rumah Sakit Islam Klaten ini, memang kita bikin senyaman mungkin untuk pasien. Memang itu dibangun bukan untuk petugasnya. Oh iya, memang benar. kan? Iya. Iya kan. Memang karena pemeriksaannya lumayan tuh 30 menit ya. Dan belum lagi dia agak panik tuh. khawatir. Iya benar. Kita buat senyaman mungkin. Jadi dari wallpaper gitu kita berikan. Sudah dikemas dengan sangat menarik Iya. gitu kan. Kemudian musik bisa kita pilih. Oke. Dari ruangannya, musiknya, Iya. tapi bisa nonton YouTube nggak sih? Iya, meskipun kita buat nyaman untuk pasien, tapi untuk keamanan, safety pasien itu tetap kita junjung tinggi. Jadi itu yang pertama, tetap safety, tetap ada. Iya. Jangan akan kita lupakan safety pasien itu. Betul. Karena itu hal yang utama. Ya. Jadi tetap meskipun nyaman, menyenangkan, ya bagaimana kita periksa tetap Aman. Iya. Oke. Dokter Ruda, kita kayaknya sudah ada beberapa yang sudah bergabung di Instagram kita dan ini siap-siap maaf. Masih ke pengaruhnya di sebelah. Sahabat sehat RSI Klaten, untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan bisa banget dan kita akan segera bacakan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan e-money senilai Rp100.000. Kita akan bagi untuk 5 pertanyaan. Yang pertama sudah saya bacakan dari Titi Irian, bagaimana tata laksana sebelum melakukan MRI jika memiliki gigi palsu, bagaimana nih dok? Jadi sebelum melakukan MRI memang ada screening dulu. Oh iya. Memang ada hal-hal yang boleh, ada hal yang nggak boleh. Jadi misalkan ini ya, misalkan ada tato atau tidak. Mohon maaf kalau ada yang bertato. Iya. Tapi ini sekaligus sebagai edukasi juga Ya, kan? ini buat edukasi. Jadi ada beberapa bahan tinta untuk tato itu memang mengandung logam. Sedangkan pasien itu akan kita masukkan ke dalam tabung. Tabung. Iya. Bukan tabung ya, kayak lorong. Iya, Kayak lorong gitu. Yang memang mengandung medan magnet yang cukup besar ya, bisa dikatakan 60.000 kali lebih besar daripada medan magnet bumi ya kan. Gitu Lumayan ya? besar kan? Iya. Jadi bisa kita bayangkan apabila ada logam sekecil apapun di tubuh kita, logam yang itu terutama di kulit ya, Iya. itu dia akan, untuk yang orang tatoan itu kan memberikan kebakar ya, sensasi panas gitu, Gitu luar ya. biasa. Jadi bisa burn Ya, terbakar itu gitu ya. salah satu risiko. Untuk kan ada pertanyaan lagi tuh, bagaimana yang udah pasang Pen. Nah, pen itu memang ada prosedur khusus. Ada prosedur khususnya itu di tempat kita sudah ada. Jadi untuk masyarakat yang ingin MRI tapi dia ada pen, kita ada prosedur khusus tertentu. Jadi memang tidak
tidak seperti yang tanpa pen. Ya, Tapi untuk menjaga keamanan, kita ada prosedur. Jadi tetap bisa dilakukan. tetap bisa dilakukan. Untuk pasien yang dengan pen itu tetap bisa dilakukan. Oke. Terus kemudian untuk gigi palsu, Mm-mm. yang tadi ya Iya. pertanyaannya, Iya. gigi palsu pun sama. Kalau ada kan gigi palsu yang bisa dilepas. Iya, Saya ada yang nggak permanen begitu- juga ya. nggak begitu paham ya itu. Mungkin dokter gigi lebih. Jadi kalau memang ada yang bisa dilepas lebih baik memang Dilepas ya. kalau memang enggak tetap bisa kita lakukan. Tapi yang penting asal pasien tersebut bilang dulu ke kita Oke. supaya nanti kita bisa ada Mm-mm. pengambilannya lebih aman dan nyaman. Amannya itu untuk pasien yang Yes. safety. Tidak hanya untuk yang, mohon maaf tadi sampaikan Dokter Huda yang bertato, kemudian yang pakai gigi palsu, alhamdulillah bisa, pen, alhamdulillah bisa. Yang pakai perhiasan dok, harus dilepas juga. Itu sepertinya iya. Iya. Sepertinya memang harus dilepas juga. Jadi memang di sini posisi pasien untuk memberikan informasi kepada petugas ketika dia pakai apa gitu. Iya, untuk yang perhiasan itu kebetulan di tempat kita memang ada khusus untuk ruang tunggu untuk keluarga. Jadi memang di tepat di luar ruangan. Itu bisa ada kita sediakan untuk tempat menunggu. Jadi mungkin perhiasannya dititipin dulu. Nggak masuk ya, memang prosedurnya harus dilepas gitu ya. Dilepas. Yang penting untuk amannya. Oke. Kalau misalnya, maaf ya, ada yang pakai logam tertentu yang dia itu logam tertentu berarti memang mau nggak mau akan terdeteksi juga ya dok ya. Maaf nih kalau misalnya pakai susuk misalnya, Ya itu harus bilang. harus bilang ya. Harus bilang. Karena itu ya itu efek sensasinya itu kadang yang kita Yang- lakukan iya, panasnya iya, panasnya itu tadi ya. bisa kebakar ya kulit. Terutama susuk saya nggak begitu paham apa susuk itu di bawah. Ya di mana tempatnya kita nggak ngerti juga gitu kan. Tapi itu dia harus bilang. Harus bilang karena memang itu untuk keamanan pasien kita juga Iya, iya. dan dia nyaman. Jangan sampai dia nanti ada bermasalah. Iya, ya, karena kita nggak ngerti gitu ya. Iya. Oke. Dari gigi palsu kita menuju ke pertanyaan berikutnya, dokter. Iya. Dari Devi Hera British Propolis, adakah efek samping jangka pendek dan jangka panjang dari MRI? Dokter, silahkan. Yang kan sudah kita bahas di awal tuh. Iya. Yang kita mainkan atom hidrogennya. Oke. Terus tidak ada radiasi. Mm-mm. Terus jadi aman sekali. Aman sekali. Nggak usah khawatir. Jawabannya simple. Adakah efek samping jangka panjang dan jangka pendek dari MRI? Jawabannya adalah aman. Satu kata aja. Iya. Oke. Baik, next pertanyaan yang akan kita sampaikan untuk sahabat sehat RSI Klaten yang sudah bergabung di Instagram kita dari Budi 34801. Ada kodenya ya? Ada kodenya ya, karena ini kode-kode tertentu gitu kan. Selamat pagi Dokter Huda, tanya bagaimana syarat dan prosedur pemeriksaan MRI, berapa biayanya, berapa lama pemeriksaan tersebut. Kayaknya item terakhir udah terjawab ya, tinggal 2 aja berarti. Prosedur, syarat dan prosedur serta berapa biayanya dokter. Prosedur kan tadi syarat-syarat kan screening dulu kan, Jadi seperti yang kayak tadi. Jadi harus ada kejujuran memang dari pasien di bagian tubuh misalkan kayak tato, terus bagian tubuh mana yang dia memakai pen atau dia memakai apa tadi susu ya. Jadi memang harus ada kejujuran itu karena itu memang untuk safety itu. Terus kemudian atau dia tidak bisa untuk posisi tertentu, misalkan tidak bisa diluruskan, jadi dia tidak bisa berbaring agak lama, terus dia takut di ruangan Sempit. Terus pertama atau dia awalnya mungkin dia tidak takut, terus kemudian dia mulai panik tuh, masuk ke lorong sempit. Nah, jangan khawatir, karena kita bawain tombol. Oke, gitu. Panik tombol. Paling gampang ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kita bawain panik tombol di saat Anda panik. Nah, Tekan tombol. Terus yang kedua apa ya tadi? Prosedur alurnya ketika pasien edukasi sudah disampaikan, kemudian preparasi oke. Ini pasien terus gimana nih dokter nanti?
masuk sudah di ruangan, jadi tinggal nanti masuk di apa tadi? Iya. Lorong itu ya. Iya. Lorong. Nah, nanti kan baju kita ganti semua. Oke. Karena kita rumah sakit syariah, jadi yang berjilbab tetap berjilbab. Jadi sesuai dengan syariah. Aurat tertutup semua. Ya. Berarti sama kurang lebih ketika sudah masuk pemeriksaan radiologi lain kayak scanning dan sebagainya. Hampir sama gitu kalau yang sudah di ruangan itu. Iya, tapi ini lebih ketat karena unsur logam memang harus kita nggak bisa masuk di ruangan MRI, ruangan pemeriksaan itu. Oke. Bedanya dengan scan itu. Yap. Oke ya. Kalau Logam itu termasuk handphone, itu memang nggak bisa mas. Oke. Berarti rusak handphonenya. Karena memang medan magnetnya tuh Kuat banget ya? Oh iya. Kuat banget. Dan ini keluarga juga nggak boleh ikut masuk ya dok ya kalau sudah pemeriksaan termasuk anak kecil atau diperbolehkan? Ya itu, misalkan keluarga masuk, keluarga yang bersangkutan ingin masuk, itu juga harus, misalkan dia takut harus ditemenin nih, misalnya nenek-nenek harus cucunya harus ikut di dalam nih, nah cucunya harus kita screening juga, apakah dia pernah pasang pen, jadi sama sebetulnya prosedurnya sama pasien itu. Terus kemudian dia juga harus ganti Baju khusus ya? Iya, intinya begitu. Tempat duduknya juga pasti plastik ya bahannya ya. Jadi mungkin nggak senyaman kalau di ruang tunggu ya. Iya, Nah, iya. itu. Oke. Bisa tetap. Biaya dokter? Biaya, nah ini agak. Terus kan? Tapi setahu saya ya, range-nya aja ya sekitar 2,4 up lah. Tergantung jenis pemeriksaan. Oke. Nanti kalau misalnya mitra 2,4 juta ke atas gitu ya. Sahabat Sehat RSI Klaten kalau misalnya tanya hal-hal yang lebih detail gitu kan, nanti bisa banget DM di Instagram kita @RSI Klaten atau di 08156733270 itu WA kita. Jadi insya Allah sahabat sehat bisa tanya lebih banyak tentang hal-hal teknis yang lebih detail tadi. Next kita ke pertanyaan berikut. Sahabat sehat ada, maaf dok, dari Nia _KL_10. Maaf dok, mau nanya, kalau pakai KB IUD gimana? Apa aman juga kalau mau MRI? IUD bahannya tergantung bahan. Ya. Ada logam kah? Atau bahan lain gitu? Ini kayaknya plastik ya. Kayak ini sih plastik ya, tapi fixnya harus dicari. Iya makanya ada, setahu saya sih masih aman ya. Yang penting bilang. Oke. Misalkan ada hal sesuatu, entah itu mau apapun, tetap harus bilang. Ada riwayat operasi apa, misalkan ada itu, tetap harus bilang. Nah, supaya kita bisa prepare. Intinya nggak masalah sih. Intinya nggak masalah, dan next harus ada informasi dari kejujuran tadi disampaikan dokter. Udah. Karena itu menyangkut keamanan pasien dan juga kalau misalnya ada anggota keluarga yang ikut di dalam gitu kan. Oke. Sudah 3 pertanyaan ya dok ya? Iya. Oh sudah 4 pertanyaan. Ini pertanyaan keempat ini berarti? Keempat. Ini kelima, ya terakhir ya ternyata. Kok cepat ya? Cepat ya. Dari Nugrahaneng Tias Eka. Iya. Ini kayaknya pertanyaan closing nih, tapi mudah-mudahan enggak. Ada beberapa pertanyaan mungkin nanti ya. Pemeriksaan MRI bisa dijamin BPJS nggak dok? Alhamdulillah. Per tanggal 1 ini, kebetulan nih, pas kita podcast ini, BPJS udah approve tuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah untuk ini. Oke. Udah bisa ya, jadi untuk rekan-rekan semua, untuk BPJS sudah bisa diklaimkan ya. Diklaimkan. Untuk pemeriksaan MRI di Rumah Sakit Islam Klaten. Ya. Oke, dari teman-teman yang ada di sana sudah memberikan satu pertanyaan lagi. Apakah ini pertanyaan terakhir? Dari Guntur.ard, dok, untuk di RS Klaten sudah menggunakan MRI generasi keberapa? Apakah efek samping radiasi yang ditimbulkan lebih sedikit? Generasinya itu tadi kan MRI udah banyak kan. Itu tergantung kekuatan medan magnetnya. Iya. Tesla tadi. Tesla itu. Kita yang 1,5 Tesla. Kan semua kita di sini kita 1,5 Tesla. Generasi dengan radiasinya. Gitu? Kan nggak ada radiasi. Tadi yang bermain di senyawa H itu tadi. Iya. Oke. Berarti insya Allah aman. Aman. Jadi Tanpa radiasi. Tanpa radiasi.
Berarti 1 aman, 2 nyaman, pasien tetap insya Allah nyaman karena kita bisa fasilitasi dengan headphone, kemudian ruangannya juga auranya nyaman gitu, asik gitu ruangannya. Baik, kayak Dokter Huda kita sudah sekian menit bersama di live on Instagram RSI Klaten. Ada closing nggak Dok dari Dokter Huda di perbincangan kita hari ini? Intinya begini, MRI adalah salah satu alat radiologi yang memang aman digunakan, terus kemudian nyaman, terus kemudian tanpa radiasi, itu yang hal yang utama. Baik, Dokter Huda terima kasih sudah membersamai kita. 5 pertanyaan juga sudah kita bacakan dan itu artinya insya Allah 5 penanya yang sudah ditayangkan ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan e-money senilai Rp100.000, lumayan juga untuk weekend nanti. Buber. Baik. Sahabat sehat RSI Klaten, untuk Anda yang ingin mendapatkan banyak informasi, fasilitas, produk, dan sebagainya dari RSI Islam Klaten, Anda bisa mengunjungi website kami di www.rsuislamklaten.co.id atau di nomor WhatsApp 081567333270, di line kabel 0272330640 atau 322252, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita dan semua media sosial kita @RSI Klaten. Saya dan Dokter Huda pamit. Terima kasih sudah bersama kita, dan juga Dokter Huda terima kasih sudah menyempatkan diri di setelah kesibukan yang luar biasa tentunya. Baik, sahabat sehat RSI Klaten, demikian informasi tentang magnetic resonance imaging bersama dengan Dokter Huda El Ada, spesialis radiologi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari RSI Klaten.